Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Halo guys, welcome back to God is Good Podcast. Bersama saya kembali, Akira Jo, ditemani oleh saudara kita di dalam Kristus, Saudara Jenner Gosal. Saudara Jenner Gosal ini mengalami Tuhan secara luar biasa, di mana dia sempat mengalami kehilangan penglihatan, tetapi di dalam kehilangannya tersebut, dia menemukan sesuatu. Saudara Jenner, Bro Jenner, apa kabar Bro Jenner? Puji Tuhan. Lama nggak jumpa, Bro Akira. Lama nggak jumpa, Bro. Sungguh ini luar biasa pertemuan kita kali ini. Saya nggak sangka, Bro. Selama ini kita berteman setelah berapa puluh tahun, mungkin 10 tahun ya. 20 tahun. 20 tahunan mungkin. Kita bisa bersama di panggung ini menceritakan bagaimana baiknya Tuhan itu. Ya. Sangat luar biasa dan saya sungguh bersyukur atas kesempatan kali ini. Bro Jenner. Ya. Bro Jenner, saya tahu kehilangan penglihatan. Itu bagaimana Bro Jenner kisahnya sampai kejadian ini bisa terjadi? Ya. Awalnya saya kena penyakit mata itu di 2018. 2018. Ya, 2018 sekitar bulan 8 ketika saya pulang kerja lagi berkendara, tiba-tiba saya melihat kilat putih di penglihatan mata saya, lalu pening, pusing, dan saya kira itu efek kelelahan aja karena sekalian kerja, ya kan. Jadi sampai di rumah kepala pusing, pening, akhirnya saya tinggal tidur. Pas besoknya pagi-pagi bangun, saya sudah kehilangan penglihatan sekitar 10%. Wah, langsung kabur begitu? Langsung kabur. Jadi seperti kelihatan seperti asap putih tipis-tipis. Asap putih tipis-tipis ya. Asap putih tipis-tipis. Mungkin saya pikir saat itu saya kelelahan karena memang saat itu kerjaan lagi hektik. Jadi saya mungkin berpikir kelelahan, saya belum berpikir macam-macam. Saya istirahat di rumah lagi saat itu, tidur, besok pagi berkurang lagi, lebih kabur lagi dari yang kemarin. Oh, berarti dia secara bertahap? Iya, bertahap dan cepat. Bertahap dan cepat ya? Iya, jadi besoknya lebih kabur lagi. Saya ke dokter. Saya ke dokter, diperiksa. Lalu dokter, saya lihat reaksi wajahnya seperti kaget. Nah, saya tidak tahu apa artinya saat itu, tapi langsung dia katakan, coba periksa HIV. Nah, di situ saya kaget. Sepulang dari situ saya periksa, langsung ternyata negatif. Puji Tuhan negatif saat itu. Lalu saya kembali ke dokter itu juga. Lalu dia menyarankan saya untuk segera berangkat ke luar negeri pada saat itu. Kemana? Dia merekomendasikan ke Singapura pada saat itu. Itu ya. Pada saat itu ke Singapura dengan merekomendasikan satu dokter, memang spesifik nama dokternya. Tapi kita hubungi dari Makassar saat itu, ternyata dokternya tidak available. Jadi potong cerita, kami ke Malaysia, tapi itu pun dapat penerbangan 2 hari berikutnya. Ya. Jadi besoknya masih menurun lagi. Menurun lagi? Iya. Setiap hari menurun berarti? Setiap hari menurun. Jadi kayak dia nggak kasih nafas loh. Dia nggak kasih jeda waktu untuk kita
untuk kita berpikir atau bagaimana. Jadi Iya. langsung. Nah, pada saat di Malaysia, kami ke Malaysia, ke suatu rumah sakit yang gede juga di sana, ternyata mereka juga hands up, Angkat tangan juga. angkat tangan. Tanpa tahu pun ini apa. Tapi mereka sudah, dari reaksi wajahnya seperti sudah nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya, jadi kami ke Singapura, eh, potong cerita, diperiksa. Yang kemarin dokter yang nggak available, saat saya ke Singapura, ternyata dia ada di situ. Puji Aha. Tuhan, saat itu saya berpikir, oh jalannya Tuhan sungguh luar biasa sama saya. Ah. Karena ini memang dokter yang sangat susah untuk appointment dengan dia. Appointment ya. Sangat susah didapat Sangat jadwalnya. susah, ya. Jadi pada saat itu dapat dengan dia, lalu saya dirawat dengan dia selama, saat awal itu 3 bulan saya di sana. Sempat sampai 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan di Singapura. Oh. Terus apa yang dia lihat, apa dia temukan sesuatu? Nggak ada. Nggak ada. Sampai saya dirawat di Singapura 1,5 tahun, tapi bolak-balik. Bolak-balik. Tektok, Oke. Tektok Makassar, Singapura. Bolak-balik, tapi awal pertamanya itu 3 bulan. Awal pertama 3 bulan Iya, 3 bulan saya dirawat total penuh di di Singapura. rumah sakit, nggak kemana-mana. Intensive care berarti ya? Ya, intensive care. Nggak kemana-mana di sana, betul-betul cuman di rumah sakit saya. Bayangkan betapa stresnya itu. Iya. Saya mengalami 3 kali operasi besar. 3 kali? 3 kali operasi besar. 2 kali penyuntikan langsung bola mata. Wah. Kondisi sadar. Wih. Bayangin aja nggak bisa saya ini bro. Ya, 2 kali. Mata hitam ditusuk sama Langsung ditusuk jarum. jarum dengan kondisi sadar. Bola mata hitam. Terus 1 kali saya dijahit di bawah mata sini. Itu dijahit tanpa anestesi. Kenapa? Karena saat itu mata saya lagi dirawat. Oh. Kalau anestesi, dia bisa mengancam masuk ke dalam bola mata. Itunya, obat anestesinya. Jadi dijahit tanpa anestesi. Tapi kenapa perlu dijahit? Habis operasi begitu? Saat itu katanya eyelid saya itu mengganggu, agak menusuk ke dalam bola mata. Jadi mereka pikir itu kali ya? Mereka pikir itu mengganggu. Oke. Agak mengganggu ke dalam mata, makanya mereka harus jahit. Oke. Jadi jahit tanpa anestesi. Bayangkan. Sorry bro, tapi kayaknya ini mereka kayak eksperimen bukan? Seperti itu kurang lebih. Kalau menurut saya sepertinya demikian. Karena sampai akhir perawatan saya, mereka cuma katakan virus. Diagnosa apa? Nggak ada yang lurus. Nggak ada yang tegak. Ini diagnosanya apa? Nggak ada. Sampai pernah satu ketika saya dirawat di Singapura situ, kebetulan ada, saya nggak tahu itu kebetulan atau gimana, tapi ada dokter dari Belanda datang visit ke saya, dan dia katakan kalau ini sakitmu 1 by 1 million. Sangat rare berarti ya? Iya, sangat rare. Sampai sekarang belum diketahui, dan dokter Belanda ini katakan seumur saya jadi dokter 45 tahun, saya baru dapat 2 kasus seperti kamu, 1 di Kanada. Makanya itu di situ bilang, wah berat. Bagaimana perasaanmu waktu itu bro? Wah, mental jatuh bro. Mental jatuh ya? Iya.
mental jatuh. Dan memang dari saya melihat sampai totally blind itu 20 harian. Hampir sebulan, 20 harian. 20 harian. Totally blind. Tapi bro, sorry. Maksudnya begini. Takut gak sih? Pasti takut dong. Banyak ketakutan. Terlalu banyak ketakutan di kepala saya pada saat itu. Terutama menyangkut istri, menyangkut anak. Kalau saya tidak melihat, bagaimana saya mau melihat anakku tumbuh besar? Betul, Bagaimana saya mau jaga mereka? betul, Bagaimana saya mau bekerja? betul. Saat itu ketakutan itu betul-betul menyerang bertubi-tubi. Sampai pada satu kondisi saya betul-betul drop, saya betul-betul down. Saya bahkan kepikiran sudah sampai ingin bunuh diri. Saat dirawat pertama kali di Singapura. Sudah berpikir untuk bunuh diri, saya sudah siapkan skenarionya. Saya sudah hafal kondisi kamar gimana. Saya rencana untuk gantung diri dalam WC. Wah, sudah sampai pikir sampai Sudah di situ ya. berpikir, sudah skenario sudah lengkap di kepala ini. Tinggal dilaksanakan. Tinggal eksekusi. Istriku pada saat itu yang menemani saya dari awal. Saya sudah kau pergi dulu ke grocery buat beli kebutuhan atau makan. Jadi saat itu dia sudah ke grocery store untuk beli kebutuhan. Saya tinggal eksekusi untuk ke WC. Tapi entah kenapa, bukan entah kenapa, saya percaya itu jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan. Iya. Saya mengenal seorang helper di rumah sakit itu. Jadi dia itu orang India. Orang India itu kan kebanyakan harusnya bukan Kristen ya. Ya. Kita tahunya begitu. Jadi awalnya saya kira dia orang India. Oh ya, seperti biasa aja. Dia memang sangat aktif sama saya, aktif berbicara dan sangat riang. Jadi pada saat saya sudah mau lancarkan skenario itu, dia datang masuk ke kamar, bawakan makan siang saya saat itu. Dia tiba-tiba bilang gini, bro. Jesus bless you. Jesus love you. Dia bisa bilang begitu? Saya terkaget saat itu. Saat itu saya terkaget. Tapi saat ini saya percaya kalau itu Tuhan yang kirim dia buat saya. Saya percaya saat ini itu kalau Tuhan yang kirim dia buat saya. Dia selamatkan saya. Dan saat dia berkata seperti itu, saya berubah pikiran. Apa yang kau rasa sampai? Gini bro, saat itu saya sudah tidak bisa melihat, ya kan? Saya dengar kata-katanya saja itu saya sudah, ini sekarang saya masih merinding. Saya juga dengar merinding, bro. Jadi saya kan tidak melihat. Jadi apakah dia benar orang itu yang saya kenal atau siapa? Oh, betul juga ya. Betul. Tapi saat itu dia orang yang tiap hari memang saya ketemu dengan dia, saya berbicara. Kan saat itu saya cuma mengenal suara, tidak mengenal bentuk. Kau tidak bisa lihat, tidak bisa melihat bentuknya, tapi suaranya kau bisa dengar. Iya. Saat itu saya percaya dia, tapi saya percaya Tuhan yang bawa dia buat saya saat itu. Saat itu langsung pikiran saya berubah.
saya berpikir, kalau saya mati saat ini, mungkin sudah selesai. Saya sudah selesai semua dengan masalah, tapi saya terlalu egois buat orang-orang yang saya tinggalkan. Terutama anak, istri, orang tua yang masih butuh saya, masih sayang sama saya. Jadi saya urungkan niat saat itu. Kau kenapa bisa sampai berpikiran ingin bunuh diri? Apakah ada sesuatu yang di pikiranmu kau rasa ini penderitaan ini terlalu berat atau Terlalu berat. Saat itu saya merasa terlalu berat. Banyak yang bergejolak di pemikiran saya. Bagaimana tentang anak-anak, bagaimana tentang orang tua, bagaimana tentang istri, bagaimana tentang masa depan saya. Saya sudah tidak berguna. jadi kau lebih melihat ke di mana masa depanmu ini kau sudah tidak bisa lihat lagi sebenarnya. Iya. Jadi dengan kehilangan kau punya penglihatan, kau juga kehilangan pandangan ke depan. Masa depanmu kau lihat itu gelap. Gelap. Semuanya gelap. Dan setelah kau mendengar suara bahwa Jesus love you, itu kan kau langsung urungkan niatmu. Ya. Apa yang kau rasakan kemudian itu kan kau ada bilang kau sudah mulai terjadi, kalau saya lihat ini yang terjadi adalah sedikit perubahan di kau punya mindset. Di mana yang tadi kau tidak bisa melihat ada harapan, tetapi dengan kata itu aja Jesus love you, itu seakan-akan membawa harapan untuk kau sehingga kau bisa merasakan, wah saya egois. Kalau saya meninggalkan ini semua, masih banyak orang, terutama istri dan anak, masih mencintai engkau. Dan kalau kau tinggalkan begitu saja, itu tidak fair buat mereka. Dan pastinya mereka tidak give up on you kan. Tapi you are ready to give up on them gitu. Dan pada saat itu berarti kau tersadar. Dan kemudian kau bisa melihat ada harapan mungkin di depannya. Kurang lebih kayak begitu. Saat itu kekecewaan pada Tuhan itu masih ada. Masih ada. Masih ada, masih besar, masih sangat besar. Mungkin saya melewati satu step yang sudah di atas, saya sudah lewati step itu, saya tidak mau bunuh diri, tapi kekecewaan itu masih ada. Masih ada pasti. Masih sangat besar. Jadi bagaimana kau melewati itu kekecewaan, Bang?